Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wayandela Priyani. Saya mahasiswi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan nomor pokok mahasiswa 1913-023003. Saya mahasiswi semester 3 dari kelas A. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah, yaitu Kimia Sekolah kelas 11, dan materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai konsep pH. Adapun kompetensi dasar dan indikator yang hendak dicapai sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Baiklah, kalau begitu langsung kita mulai saja ya. Minggu lalu kita telah mempelajari teori asam dan basa. Apakah kalian tahu bahwa asam dan basa memiliki tingkat keasaman dan kebasaan? Tingkat keasaman atau kebasaan ini dapat kita tentukan. Bagaimana kita menyatakan tingkat keasaman dan kebasaan? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Baiklah, kalau begitu, coba sekarang kalian cermati wacana dan gambar yang Ibu sajikan berikut. Berdasarkan wacana dan gambar yang telah Ibu sajikan, adakah yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas? Belum, Bu. Nah, kalau belum, kenapa tidak ada yang bertanya? Bu, saya izin bertanya. Berdasarkan wacana, apa yang membedakan beberapa contoh senyawa asam di atas sehingga ada yang dapat dikonsumsi dan ada yang tidak dapat dikonsumsi, bahkan tidak boleh sampai terkena oleh permukaan kulit kita, Bu? Ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu akan jelaskan. Hal tersebut disebabkan oleh kekuatan asam dari senyawa tersebut. Kekuatan asam tersebut dapat diukur dengan menggunakan indikator universal dan pH meter. Sekarang, Ibu akan menyajikan tabel hasil pengamatan pengukuran pH larutan yang sudah Ibu lakukan menggunakan indikator universal. Berdasarkan tabel yang Ibu sajikan, adakah yang ingin ditanyakan? Bu, mengapa Ibu tidak menggunakan indikator kertas lakmus dan indikator alam seperti praktikum minggu lalu untuk pengukuran pH larutan? Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu akan jelaskan. Indikator kertas lakmus dan indikator alam adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui sifat suatu larutan. Kemudian, kita dapat mengelompokkan larutan tersebut berdasarkan sifatnya, yaitu asam, basa, atau netral. Tetapi, kita tidak dapat mengetahui pH larutannya. Nah, oleh sebab itu, untuk mengukur pH larutan, Ibu menggunakan indikator universal. Ibu, memang indikator universal itu apa, Bu? Indikator universal adalah indikator yang berisi pH larutan dari beberapa senyawa yang menunjukkan beberapa perubahan warna yang halus pada rentang pH antara 1 sampai 14 untuk menunjukkan keasaman atau kebasaan larutan.
Untuk materi ini sebenarnya kita ada praktikum. Namun untuk kali ini kita tidak melakukannya karena sedang pandemi dan tidak memungkinkan untuk kita melakukan praktikum di sekolah. Bu, bagaimana cara kita menggunakan indikator universal untuk mengukur pH larutan? Nah, agar kalian paham bagaimana cara menggunakan indikator universal untuk mengukur pH suatu larutan, silahkan kalian amati video yang Ibu sajikan berikut. Setelah mengamati video, apakah sekarang kalian sudah paham bagaimana cara mengukur pH larutan menggunakan indikator universal? Sudah, Bu. Baiklah, jika kalian sudah paham, kita lanjutkan ya. Sekarang Ibu minta kalian membuat grafik pH untuk setiap larutan dengan berbagai konsentrasi berdasarkan tabel hasil pengamatan. Apakah semuanya bisa? Ibu, cara membuatnya bagaimana ya? Kalian amati pada tabel tersebut pH masing-masing larutannya berapa. Kemudian kalian buat grafik pH-nya. Apakah semua paham? Ibu, saya belum tahu bagaimana cara membuat grafik pH. Baiklah, Ibu beri contoh ya. Apakah bisa melanjutkan? Bisa, Bu. Berdasarkan grafik yang telah kalian buat, berapakah rentang atau trayek pH-nya? Rentang atau trayek pH 1-14, Bu. Iya, tepat sekali nak. Coba sekarang kalian perhatikan grafik yang telah kalian buat. Kecenderungan pH-nya itu bagaimana ya anak-anak? Asam berada pada pH kurang dari 7, H2O tepat 7, dan basa lebih dari 7, Bu. Iya, tepat sekali. Sekarang, coba kalian perhatikan kembali tabel hasil pengamatan pengukuran pH larutan menggunakan indikator universal untuk larutan asam saja ya nak. Nah, berdasarkan tabel di atas, coba kalian identifikasi bagaimana hubungan besarnya konsentrasi terhadap pH larutan HCl dan CH3COOH. Tidak ada yang bisa menjawab? Bu, saya mau mencoba menjawab. Menurut saya, berdasarkan tabel di atas, semakin kecil konsentrasi larutan HCl dan CH3COOH, maka harga pH akan semakin besar, Bu. Berdasarkan pendapat teman kalian, berarti harga pH di sini berbanding terbalik ya dengan konsentrasi larutan asam. Berarti secara sistematis dapat kita tuliskan hubungannya. Bagaimana hubungan matematik pH terhadap konsentrasi HCl anak-anak? Bu, saya mau mencoba menjawab. Untuk membuktikan rumus tersebut benar tidaknya, coba kalian masukkan data di atas dengan rumus yang telah kalian dapatkan.
Apakah terbukti berdasarkan persamaan tersebut memberikan nilai pH yang sesuai? Tidak, Bu. Jika tidak, sehingga diperlukan hubungan lain agar persamaannya memberikan nilai yang benar. Hubungan itu adalah log. Berarti rumusnya menjadi bagaimana, anak-anak? Bu, saya mau mencoba menjawab. Dari rumus tersebut dapat kita jabarkan dengan menggunakan sifat dari logaritmanya. Ada yang bisa menuliskan ke depan bagaimana penjabarannya? Saya, Bu. Oke, sekarang untuk membuktikan rumus tersebut benar tidaknya, coba kalian masukkan kembali data di atas dengan rumus tersebut ya. Apakah benar? Benar, Bu. Negatif logaritma yang menghubungkan pH dan konsentrasi tersebut diperoleh melalui percobaan pengukuran pH larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Sekarang, coba kalian hitung pH larutan HCl 0,01 molar menggunakan rumus pH. Apakah hasilnya sama dengan data pada tabel? Oke, sudah paham ya? Nah, berdasarkan persamaan yang telah kalian peroleh, jadi apa yang dimaksud dengan pH? Saya, Bu. pH merupakan negatif logaritma dari konsentrasi H positif. Iya, benar sekali. Jadi pH merupakan negatif logaritma dari konsentrasi ion H positif. Nah, dari penjelasan di atas, adakah pertanyaan yang ingin kalian ajukan lagi? Saya, Bu. Berdasarkan percobaan yang Ibu lakukan, mengapa pada larutan HCl 0,1 molar pH-nya 1, sedangkan pada larutan CH3COOH 0,1 molar pH-nya 3, Bu? Baiklah, pertanyaan yang bagus. Adakah yang mau membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian? Hal tersebut dapat dihitung dengan rumus yang telah kalian dapatkan di atas ya. Bu, saya ingin mencoba membantu menjawab. Jadi, Bu, artinya konsentrasi ion H positif dalam HCl 0,1 molar adalah 0,1 molar dan dalam CH3COOH adalah 0,001 molar. Bagus sekali. Hal tersebut menunjukkan bahwa HCl 0,1 molar mengion sempurna, sedangkan CH3COOH 0,1 molar hanya mengion sebagian. HCl merupakan asam kuat dan CH3COOH merupakan asam lemah. Jadi, mengapa HCl dan CH3COOH yang memiliki konsentrasi larutan yang sama namun memberikan nilai pH yang berbeda? Hal ini dikarenakan oleh perbedaan kekuatan asam. Semakin asam larutan, semakin kecil nilai pH-nya, dan sebaliknya. Sekarang coba kalian cari konsentrasi H positif pada NaOH dan NH4OH pada konsentrasi 0,1 molar ya anak-anak. Bagus sekali, jawabannya sudah benar semua ya. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan dibaca-baca bukunya, karena minggu depan kita akan membahas materi POH dan PKW. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.